Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Sandira Marsa. Kali ini saya membahas tentang dunia filsuf dari Yunani, yaitu lanjutan sebelumnya teman-teman, Aristoteles. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, and comment agar saya terus bersemangat buat video-video tentang sains dan teknologi. Aristoteles. Oke teman-teman, kita langsung ya teman-teman. Aristoteles, bahasa Yunani, bahasa ngerti Aristoteles. 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Iskandar Agung, yaitu dari Romawi, yaitu Raja Agung Iskandar Agung, yang menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun. Dia adalah murid dari Plato. Semasa hidupnya ia menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya, yaitu fisika, politik, etika, biologi, dan psikologi. Aristoteles membagi filsafat menjadi 4 persoalan, yaitu logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Analisis mengenai filsafat dilakukannya menggunakan silogisme. Pemikiran Aristoteles mengenai logika yang memanfaatkan metode deduktif dijadikan sebagai dasar dalam logika formal. Aristoteles juga meyakini bahwa keberadaan ilmu ditujukan untuk mendukung kehidupan manusia. Jadi ini bapak filsafat dan bapak-bapak dari ilmu filsafat lainnya seperti psikologi ya teman-teman. Contohnya, riwayat hidup Aristoteles lahir di sebuah kota kecil bernama Stagira pada tahun 384 sebelum Masehi. Kota ini merupakan bagian dari semenanjung Kaldiki. Pengasuhan Aristoteles dilakukan oleh keluarganya di Neus Anatolia. Kondisi ini sebabnya yang wafat pada usia muda selama pengadilan di Pella, Makedonia Tengah. Pekerjaan ayah sebagai fisikawan. Pada awalnya Aristoteles merupakan murid dari Plato. Namun ia kemudian menolak beberapa pemikiran Plato dan memulai pemikiran filsafatnya sendiri. Aristoteles mendirikan sebuah pusat pendidikan dan penelitian bernama Lyceum. Melalui tempat ini ia menyampaikan pemikirannya yang kemudian mempengaruhi pemikiran dari para filsuf, teolog, dan ilmuwan lain. Aristoteles hidup di lingkungan yang mendukung kreativitas, kebudayaan, dan intelektual. Pada masa hidupnya, negara-negara di kota Yunani mengalami perpecahan akibat kekalahan Athena dari Sparta dalam Perang Peloponnesian pada tahun 404 sebelum Masehi. Konflik ini berpanjangan antara negara-negara di kota Yunani berakhir setelah Filipus II dari Makedonia menaklukkan negara-negara dan mendirikan Kekaisaran Makedonia. Aristoteles hidup dalam pemerintahan putra dari Filipus II dari Makedonia, Alexander Agung. Pada masa ini ia menjadi murid dari Plato yang banyak menulis dialog. Aristoteles mengembangkan sistem filsafatnya sendiri pada masa tersebut. Pemikiran filsafat abstraksinya, Aristoteles meyakini bahwa abstraksi menjadi pembentuk kategori yang dapat diterapkan ke objek pemikiran. Aristoteles menganggap bahwa pemikiran manusia melebihi 3 jenis abstraksi yang membentuk filsafat, yaitu fisika, matematika, dan metafisika. Manusia melampaui fisika ketika ia mulai berpikir saat sedang melakukan pengamatan. Observasi ya teman-teman. Selama berpikir, akal manusia melepaskan diri dari pengamatan menggunakan indera untuk merasakan segala yang dapat dirasakan beradanya. Pengetahuan yang bersifat umum kemudian diketahui dari hal yang partikular dan nyata. Pengetahuan fisika kemudian terbentuk melalui pengetahuan abstrak dan akal manusia. Selanjutnya, abstraksi matematika membuat manusia mampu mengerti mengenai materi yang tidak terlihat. Akal melepaskan diri segala sesuatu yang dapat dipahami. Semua ciri material dan dari abstraksi ini kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan. Sementara abstraksi metafisika muncul setelah manusia melakukan abstraksi fisika. Dalam abstraksi ketiga, manusia telah mampu berpikir tentang kenyataan dari segala materi beserta dengan asal-usul dan tujuan pembentukannya. Aristoteles menganggap abstraksi ini sebagai filsafat pertama. Aristoteles menggunakan istilah filsafat pertama dibandingkan metafisika karena menurutnya semua filsafat berasal dari abstraksi ini.
Filsafat pertama dalam pandangan Aristoteles yang dapat diartikan menjadi dua pengertian. Pertama yaitu ilmu yang menjadi asas pertama, sedangkan yang kedua sebagai ilmu yang membahas keberadaan sebagai sebuah keberadaan beserta dengan ciri-ciri objek. Metode filsafat Aristoteles mengemukakan bahwa metode penemuan pengetahuan dan kebenaran baru terbagi menjadi dua. Pertama, metode induktif dan kedua ialah deduktif. Metode induktif bertujuan menyimpulkan hal khusus melalui suatu kesimpulan umum, sementara metode deduktif hanya menyimpulkan kebenaran dari dua hal yang bersifat pasti dan tidak keraguan. Sifat dari metode deduktif ialah menyimpulkan dari suatu yang bersifat umum menjadi khusus. Kondisi dari suatu proporsi dapat ditinjau melalui analitika dan dialektika. Analitika digunakan pada penelitian yang menggunakan proposisi yang telah diyakini keberadaannya. Analitika dan dialektika menjadi dasar dari logika dengan inti yaitu silogisme. Peran silogisme ialah menjadi mekanisme penalaran premis yang benar menghasilkan kesimpulan yang benar. Silogisme menjadi bentuk formal dari penalaran deduktif. Aristoteles menjadi metode deduktif ini. Kemudian pemikiran sainsnya ilmu alam, retorika. Ilmu alam yaitu mempelajari ilmu tentang biologi, ilmu pengetahuan alam, IPA teman-teman. Arah pemikirannya mengarah pengertian mengenai Tuhan. Asal usul sebab akibat gerak, hukum alam, retorika. Kemudian retorika ilmu pelajaran mandiri yang kedudukan sama dengan ilmu lainnya. Menurut Aristoteles, retorika bukan sekedar perkataan yang bersifat omong kosong. Melalui tuturan yang efektif dan mengandung etika, adab istiadat, nilai-nilai yang lebih, dan menyampaikan kebenaran. Aristoteles mengatakan bahwa retorika tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari ilmu lain. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa ilmu lain memerlukan retorika untuk memberikan deskripsi mengenai penemuan-penemuannya. Ajaran retorika Aristoteles dikenal sebagai retorika tradisional oleh para ahli retorika yang hidup pada awal abad ke-20. Ajaran retorika Aristoteles berpengaruh hingga keruntuhan kerajaan Yunani dan Romawi. Pemikiran humaniora yaitu manusia sebagai makhluk sosial, tatanan interaksi sosial, politik, kemudian yang membangun tentang hak asasi manusia, HAM, kebebasan, kerajaan, sebuah negara, adanya manusia dan suatu tempat, kedaulatan, konstitusi, dan hukum. Hukumnya baik hukum alam, hukum keadilan yang bersifat hakiki atau de facto. Psikologi, kemudian yang pelajari ilmu kejiwaan, kemudian komunikasi, meliputi pembicara, pesan dan pendengar yang bersifat di retorika dan pidato. Pemikiran ketuhanan Aristoteles mengembangkan jenis argumentasi yang disebut argumen pergerakan untuk menjelaskan keberadaan Tuhan. Dalam pandangan Aristoteles, Tuhan adalah penggerak yang tidak bergerak. Semua pergerakan yang terjadi di alam semesta disebabkan oleh Tuhan. Aristoteles memandang bahwa Tuhan hanya berperan menciptakan segala pergerakan di alam semesta, tetapi tidak mengurus alam semesta beserta ciptaannya. Tuhan dalam pandangan Aristoteles tidak mengetahui hal-hal kecil yang terjadi di alam semesta. Pandangan Aristoteles ini bertentangan dengan pandangan agama mengenai sifat ketuhanan. Jadi sangat bertentangan antara pemikiran Aristoteles dan pemikiran dari agama monoteisme maupun politeisme, teman-teman. Apa itu agama monoteisme dan politeisme dapat kalian lihat di channel saya berikutnya. Karya tulis Etika Nikomakhia dalam bukunya berjudul Etika Nikomakhia. Aristoteles menjawab bahwa manusia memiliki dua jenis kebijaksanaan. Keberadaan keduanya menjadi bagian utama dari kehidupan. Masing-masing adalah kebijaksanaan teoretis dan kebijaksanaan praktis. Kebijaksanaan secara memahami tentang alam semesta, teori, melalui berkaitan dengan moral, etika, kemudian praktis, kebijaksanaan manusia terhadap manusia yang bijaksana. Kemudian Argonon menganggap ilmu yang berperan untuk menyimpulkan suatu secara tepat, logikanya sebagai dasar bagi jenis pengetahuan. Pemikiran mengenai logika ialah sampaikan dalam tulisan yang bernama dalam bukunya Organon. Ini berkaitan dengan silogisme tentang proporsi kategori
gagasan pengambilan keputusan diakhiri dengan proses pemikiran. Politika yang berkaitan dengan hukum suatu pemerintahan ya teman-teman. Kewenangan hukum yang menentukan kewenangan atas hak yang diterima warga. Penyebaran pemikiran dunia Islam. Pemikiran Aristoteles khususnya mengenai logika tersebar di dunia Islam melalui penerjemahan atas karya tulisnya dalam bahasa Arab. Proses penerjemahan ini dilakukan para pendukung pemikiran mengenai logika. Buku-buku yang ditulis oleh Aristoteles pertama kali diterjemahkan oleh Khalifah Al-Mansur oleh Ibnu Al-Muqaffa. Buku-buku ini terjemahannya yaitu Kategori dan Interpretation dan Analitika Priora. Oke, sekian dari saya tentang salah satu brosur kita. Semoga menjadi bahan referensi bagi teman-teman sekalian serta menjadi ilmu pengetahuan dan wawasan. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.